Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Baik, sekarang kita sudah memasuki ke pertemuan keempat untuk kuliah praktisi. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir dan juga, khususnya kepada Pak Udin sebagai, praktisi yang akan mengisi kuliah kita. Mungkin kita bisa langsung mulai saja nggih, Pak Udin? Oke, Oke, kita hari ini mulai ya. iya, tentang membuat laporan di sistem. Waktu dan layar Ya. saya persilahkan kepada Pak Udin. Monggo Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, Bu Evelyn izin Oh iya, nggih Ya, nggih. Pak Haji. sembari saya nguji ya Pak, lupa saya jadwalnya. Oke, Nguji oke. sama Bu Wayan sama Bu Lucy. Saya ngikutin agak sedikit pasif ya Pak. Nggih Terima kasih Pak Iya, Udin. makasih. nggih Iya, nggih. baik kita mulai ya. Nggih, Bu monggo Evelyn Pak dan Udin. rekan-rekan Nggih. mahasiswa sekalian, selamat pagi semuanya. Di sesi pagi ini kita akan bahas mengenai laporan pada sistem ya. Oke, baik. Oke. Eh, Pertama mungkin kita coba definisinya dulu ya. Laporan pada sistem itu apa sih sebenarnya? Secara sederhana, laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berupa fakta mengenai suatu hal. Hal ini tentu saja yang terkait dengan aplikasi tersebut ya. Dalam sebuah aplikasi, laporan itu biasanya digunakan untuk monitoring jalannya aplikasi. Nah, biasanya berupa grafik atau mungkin status-status yang diperlukan untuk memantau jalannya aplikasi. Kemudian operasional sebuah aplikasi. Operasional ini bisa tergantung jenis aplikasinya ya. Biasanya sebuah aplikasi kan tentu ada sebuah operasional pengolahan data ataupun input output data. Dan tentu dalam input output data juga diperlukan report biasanya. Apakah inputnya sudah benar, kemudian outputnya apakah yang sesuai diharapkan dengan aplikasi. Selain itu juga ada navigasi. Nah, walaupun navigasi ini berupa menu, tapi ini kita anggap sebagai sebuah informasi juga karena biasanya sebuah aplikasi yang kompleks navigasinya juga merupakan informasi yang ditanam di dalam sebuah basis data atau database. Terakhir yaitu log aktivitas atau error. Nah, biasanya aplikasi itu mempunyai report aktivitasnya. Jadi misalkan dia sedang melakukan proses apa, terus kemudian apakah ada proses yang gagal, apakah ada proses yang sukses dan sebagainya. Statusnya itu akan ada di dalam log. Nah, tapi walaupun ini kita judulnya laporan sebagai sebuah sistem, saya nggak akan mempersempit pembuatan pelaporan dalam sebuah sistem atau satu sistem ya. Tapi saya akan coba perluas menjadi sebuah laporan untuk perusahaan. Karena sebenarnya yang paling ujung dan mungkin paling relevan dengan rekan-rekan mahasiswa di sini adalah bagaimana cara kita menganalisa data ya. Karena di sini kan data scientist semua nantinya ya, calon data scientist. Nah, disinilah yang menurut saya yang paling sangat dibutuhkan rekan-rekan sekalian dibanding kita membuat sebuah laporan di dalam sebuah aplikasi. Karena kalau di aplikasi biasanya yang melakukan desain adalah tim UI UX-nya dan biasanya nggak terlalu banyak analisis. Karena dalam aplikasi biasanya nggak dituntut terlalu banyak beban berat terhadap pengolahan data, tapi lebih ke proses transaksinya atau input outputnya dalam sebuah aplikasi. Nah, laporan dalam sebuah perusahaan itu apa sih? Dalam menjalankan kegiatan suatu organisasi atau perusahaan, laporan tentu menjadi suatu hal yang sangat penting. Laporan dapat menjadi salah satu alat resmi untuk menyampaikan informasi sederhana dan objektif tentang masalah yang relevan dalam perusahaan tersebut. Nah, sangat pentingnya di mana sih? Eh, Bukan salah satu ya, tapi paling penting dari penggunaan laporan dalam sebuah perusahaan itu adalah untuk digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi baik dan benarnya sebuah keputusan perusahaan itu tergantung dari laporan dalam sebuah perusahaan. Oke. Nah, cuman laporan dalam perusahaan itu punya beberapa kendala ya. Jadi pertama yaitu kecepatan laporan. Biasanya laporan dalam perusahaan itu butuh banyak konsolidasi data, butuh analisa dan kecepatan itu biasanya
Kalau kita nggak pakai sistem, biasanya kecepatannya kurang bisa diharapkan oleh manajemen gitu. Sehingga laporan atau pengambilan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi lambat dan sebagainya. Kendala kedua yaitu sumber data yang tersebar di berbagai sistem. Ya, dalam perusahaan, contohnya kita di e-commerce ya, sistemnya nggak hanya satu. Misalkan kita di e-commerce, tentu kita adalah tugasnya melakukan penjualan melalui platform internet atau platform digital nyebutnya. Nah, tentu yang kita punya adalah data penjualan, data produk dan sebagainya. Nah, sedangkan perusahaan nggak hanya membutuhkan itu, misalkan dia butuh data uang masuk atau pembayaran yang sudah terkonfirmasi di departemen finance atau departemen apa namanya, payment collection. Nah, itu aplikasinya berbeda. Kalau misalkan di kita adalah di e-commerce adalah aplikasi untuk customer facing, kita mendapatkan data penjualan, sedangkan di finance itu kita menggunakan aplikasi ERP. Nah, tentu aplikasinya berbeda, sumber datanya berbeda. Dan ketiga adalah format datanya pun berbeda. Format dan teknologinya juga berbeda. Di e-commerce kita menggunakan format yang mungkin eh, lebih cenderung ke transaksi gitu. Formatnya itu transaksi, kemudian di finance laporannya lebih cenderung berupa konsolidasi data. Jadi integrasi data dengan payment gateway yang menerima pembayaran. Nah, dua format data yang teknologi berbeda ini kadang-kadang menjadi kendala untuk penyajian laporan dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang keempat ini yang seringkali banyak terjadi dan kadang-kadang kesalahan arsitektur menyebabkan kendala keempat ini, yaitu proses analisis yang mengganggu performa aplikasi. Jadi tadi di atas di sebelumnya kan saya sampaikan bahwa ketika reporting di dalam aplikasi itu biasanya sifatnya sederhana. Sedangkan tuntutan perusahaan biasanya itu mengkonsolidasi berbagai data dan membutuhkan analisis yang kadang mengganggu performa aplikasi. Performa aplikasi terganggu, proses pengambilan data lambat, selain itu proses input-output atau proses operasional aplikasi juga terganggu. Nah, ini yang paling sering terjadi di sini, di poin 4 ini. Nah, ini coba saya ilustrasikan ya. Jadi, laporan pada aplikasi dan perusahaan itu biasanya, misalkan ini aplikasi, ini adalah form input, kemudian dia connect ke satu database. Nah, yang hijau ini adalah laporan dalam sebuah aplikasi. Jadi biasanya sebuah laporan sederhana. Nah, sedangkan laporan perusahaan biasanya kompleks, ada grafik, ada tabel, ada grafik berupa apa namanya, diagram pie ini, kemudian ada grafik balok dan sebagainya, ada tabel dan atau mungkin rangkuman dalam satu proses. Nah, di sini yang banyak kendala nih, kendala keempat terjadi di sini. Proses pembuatan laporan yang seperti ini memang memudahkan perusahaan untuk membaca data. Dan saya yakin rekan-rekan di sini juga udah paham ya tentang gimana mempresentasikan data. Ini kan lebih mudah dibanding hanya dalam sebuah tabular. Nah, tetapi penyampaian data seperti ini butuh analisa, butuh pengolahan data. Nah, ini yang kadang-kadang memperlambat database. Sehingga efeknya akan juga memperlambat proses input output data dalam sebuah operasional aplikasi. Nah, bagaimana untuk ngatasin ini? Pertama, sebenarnya yang perlu kita fokuskan pada aplikasinya dulu. Jadi, laporan yang dalam aplikasi atau yang real time di dalam aplikasi yang bukan untuk laporan analitik yang dikonsum oleh company atau mungkin manajemen untuk manajemen perusahaan adalah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu ya. Itu tampilan dalam bentuk tabular, artinya sederhana ya, tabular sederhana tanpa ada pengolahan data, diharapkan tanpa ada pengolahan data, jadi cukup query tampil gitu. Kemudian penggunaan pagination ini diharapkan untuk membatasi jumlah data.
Jadi di dalam query biasanya kalau kita pakai limit atau pembatasan berapa data yang di query, itu query-nya bisa lebih cepat. Asalkan itu tadi ya, desain database-nya benar, constraint-nya benar, indeksnya dan benar. Nah, hindari ekspor data. Jadi dalam sebuah aplikasi, ekspor data tuh jangan dilakukan real time sebaiknya ya. Tapi memang kalau ada memang fungsi itu diwajibkan ya harus di di diimplementasi. Cuman ketika tidak dibutuhkan, itu hindari ekspor. Jadi kadang-kadang tim developer itu ketika atau sebuah framework aplikasi ketika menampilkan sebuah data yang tabular seperti ini, itu biasanya biar keren otomatis ada ekspornya. Nah, itu sebaiknya jangan. Kalau memang nggak diminta, jangan diimplementasi. Karena gini biasanya, user yang sering kesalahan dalam pembuatan aplikasi itu adalah user itu minta diekspor, pengennya ditaruh di Excel, kemudian dia olah pakai Excel gitu. Nah, sebaiknya hal-hal kayak itu dihindari karena kalau seperti itu prosesnya akan jadi lebih lama, akan mengganggu kinerja database. Kemudian tidak melibatkan query yang kompleks. Artinya tadi data yang ditampilkan harus sesederhana mungkin, seinformatif mungkin, tapi query-nya nggak boleh terlalu kompleks. Ketika query itu udah kompleks, maka harus direview nih, perlu dituning. Apakah ada yang salah dengan ketika mendesain database-nya atau kurang indeks dan sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini dalam aplikasi. Nah, bagaimana dengan laporan yang melibatkan data besar dan perlu adanya pengolahan data? Nah, ini yang diperlukan untuk aplikasi untuk diperlukan untuk manajemen melihat laporan atau perusahaan melihat laporan. Nah, maka kita perlukan namanya data warehouse. Nah, mungkin rekan-rekan sini ada yang pernah dengar tentang data warehouse. Mungkin pembahasan selanjutnya saya akan coba fokus ke data warehouse, yaitu laporan yang dipakai untuk perusahaannya, bukan saya fokuskan ke laporan yang dalam sebuah aplikasi. Oke, data warehouse itu apa sih? Data warehouse itu adalah sebuah melakukan sistem yang dirancang untuk mengarsipkan hingga menganalisis riwayat data untuk bisa menunjang kepentingan informasi yang dimiliki oleh perusahaan ataupun bisnis tertentu. Nah, secara high level atau garis besar, data warehouse itu bentuknya seperti ini. Arsitekturnya ya. Ini saya ilustrasikan ada 3 buah data source. Data source 1, 2, 3. Ini mungkin berupa database, ini mungkin sekumpulan Excel, mungkin ini sekumpulan dokumen berupa JSON. Nah, contoh ini adalah misalkan ada 3 buah aplikasi yang data formatnya berbeda-beda. Di dalam data warehouse, targetnya kan adalah visualisasinya nih, di kanan. Ada visualisasi dalam bentuk table dan sebagainya, grafik, kemudian ada reporting, diekspor dan sebagainya, ada business intelligence. Business intelligence adalah analisis bisnisnya yang menggunakan data-data. Nah, untuk mencapai target ini tentu nggak bisa, kalau kita langsung ke data source, maka problem-problem yang tadi itu akan muncul. Data source-nya akan lambat, kemudian nggak real time, atau mengganggu proses aplikasinya berjalan, nggak terkonsolidasi, mungkin visualisasi pengennya digabung tiga-tiganya, maka dia harus connect ke tiga-tiganya. Atau solusinya adalah dengan menggunakan data warehouse. Di sini ada proses transform, ekstrak, transform, dan load untuk memproses 3 sumber data, dimasukkan ke dalam satu data warehouse, atau data yang memang dirancang untuk bisa diakses oleh business user untuk melakukan visualisasi, reporting, dan business intelligence. Nah, ketika kita sudah mempunyai data warehouse, maka ini nggak akan mengganggu source-nya, karena semua data udah ada di sini. Ada di gudang data lah. Jadi nggak mengganggu. Mau dianalisa, mau digunakan untuk reporting atau ekspor data, ini nggak akan mengganggu data source. Nah, apa sih manfaatnya kita mempunyai sebuah data warehouse? Pertama tentu, tujuan perusahaan kan tadi di awal adalah
Reporting itu untuk mengambil keputusan. Nah, sistem data warehouse ini karena terintegrasi, maka nggak ada campur tangan manusia ya, maka datanya kredibel dan sesuai fakta yang ada. Jadi apapun yang terjadi di aplikasi, maka data tersebut akan ditransfer ke data warehouse. Nah, ini untuk mengambil keputusan. Kecepatan, kemudahan mengakses data. Nah, karena datanya sudah terpusat, maka akses datanya nggak terganggu oleh operasional aplikasi, sehingga cepat dan mudah. Kemudahan ini sebenarnya tergantung dengan desain data dalam data warehouse sendiri. Biasanya di dalam data warehouse didesain memang secara struktur database-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan reporting-nya, sehingga query-nya lebih mudah daripada kita harus query ke aplikasinya langsung. Bisnis dan historical data. Metode ini mampu memberikan akses bisnis yang lebih baik. Perusahaan dapat meningkatkan proses membuat keputusan strategi operasional yang lebih baik. Jadi dengan adanya data warehouse, semua historical data bisa kita jaga. Nah, jadi misalkan kita mau lihat penjualan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu biasanya masih ada di dalam data warehouse. Tentu tergantung strateginya ya. Kita mau berapa lama naruh datanya di dalam data warehouse. Biasanya desain data warehouse menggunakan database yang punya kapasitas, yang mempunyai kemampuan kapasitas yang besar, sehingga kita bisa sebanyak mungkin menaruh historical data. Nah, historical data itu tentu sangat penting untuk analisa bisnis. Konsistensi data. Nah, dengan adanya data warehouse, berbagai sumber data yang formatnya beda-beda, ini akan bisa kita gabungkan, sehingga datanya cukup konsisten dan nggak berbeda-beda format. Nah, ini menurut survei Stick Data, perusahaan yang mengimplementasi metode ini mengalami pertumbuhan bisnis rata-rata 30%. Dan sekarang di Indonesia rata-rata sudah mengimplementasi data warehouse, walaupun mungkin skalanya berbeda-beda ya, tergantung jumlah data yang mereka gunakan. Nah, tentu ini sangat kenapa kok semakin banyak orang mengimplementasi data warehouse? Karena beberapa perusahaan, seperti yang minggu lalu saya ngobrol dengan Pak Haji, beberapa perusahaan sekarang udah melek terhadap data. Nah, mungkin rekan-rekan di sini yang sebagai data scientist ini cukup mungkin tertarik, mungkin juga karena itu ya. Jadi pengolahan data ini sangat penting dalam sebuah perusahaan. Nah, salah satu tools yang sangat penting ini adalah data warehouse. Nah, kemudian biar nggak ini ya, mungkin selain data warehouse ada istilah data lake dan data mart. Jadi ini saya coba jelaskan biar nanti nggak terlalu bingung. Sebenarnya apa sih ini? Kadang-kadang di perusahaan itu saya minta data lake sih, tapi saya minta data mart. Nah, sebenarnya secara konsep ketiga-tiganya itu dia bisa kita anggap sebagai data warehouse. Nah, berbedanya apa sih? Pertama, data warehouse. Data warehouse itu sendiri biasanya formatnya terstruktur. Memang pertama kali yang muncul itu adalah data warehouse. Jadi formatnya terstruktur, artinya datanya itu kita desain dengan format yang terstruktur. Ada IRD-nya. Tentu strukturnya tergantung kebutuhan reporting-nya. Nah, semakin ke sini ada yang namanya data lake. Ini sebenarnya pusat data, tapi dia tidak terstruktur. Atau kebanyakan menyimpan data mentah. Ibaratnya gini, kalau data warehouse biasanya kan kalau misalkan data penjualan, maka ya strukturnya sesuai dengan data penjualan. Misalkan data penjualan ada itemnya, ada sebagainya. Nah, kalau data lake itu biasanya menyimpan data-data yang nggak terstruktur atau bahkan formatnya berbeda-beda. Contohnya itu yang paling common adalah data yang kita ambil dari crawling webs atau mungkin data yang kita ambil dari sosial media. Jadi datanya bebas. Nah, kemudian yang ketiga adalah data mart. Data mart ini adalah data warehouse yang melayani kebutuhan unit bisnis tertentu. Jadi
kalau data warehouse itu menyimpan semua data terstruktur dari segala lini bisnis dalam sebuah perusahaan ya. Kalau data mart itu per bisnisnya, misalkan data mart untuk finance, accounting dan sebagainya. Nah, ini perbedaan secara garis besarnya ya. Selanjutnya kan saya coba perbedaan lebih detail ya. Nah, apa sih data warehouse dan apa perbedaan data warehouse dan data mart? Nah, kalau dari sisi visualisasi mungkin bisa dilihat ya. Ini data warehouse, ini data mart. Nah, data warehouse sumbernya dari berbagai macam sumber atau banyak. Kemudian data mart itu satu atau beberapa sumber atau sebagian data bisa dikumpulkan dari data warehouse atau gudang data. Nah, kebanyakan memang data mart ini adalah mengambil data dari data warehouse. Misalkan ini purchasing, ya udah dia ngambil yang benar-benar terkait sama purchasing. Nah, strukturnya bisa beda. Nggak harus sama dengan yang di data warehouse. Kemudian tentang sales, ya dia akan mempunyai struktur yang memudahkan untuk tim sales melakukan analisis. Inventory juga sama. Nah, penggunanya adalah untuk data warehouse hampir atau berskala organisasi. Semua perusahaan akan semua member dalam perusahaan itu akan menggunakan data warehouse yang data warehouse. Kemudian data mart biasanya digunakan secara lebih sempit, yaitu misalkan per departemen. Contohnya purchasing, sales, inventory punya data mart sendiri. Cakupan beberapa bidang. Nah, kalau data mart satu bidang aja, misalkan purchasing aja, saja. Detail data detail lengkap. Jadi lengkap itu misalkan data penjualan ya lengkap, dari mulai siapa jual, dari mana, harganya berapa, itemnya apa dan sebagainya, kuantiti berapa dan sebagainya. Sedangkan data mart biasanya dalam bentuk rangkuman. Misalkan tadi data penjualan itu secara detail kan ada di data warehouse. Tapi di purchasing perlu nggak? Nggak terlalu perlu, karena kita kan jual. Kalau di dalam tim purchasing perlunya adalah data pembelian. Nah, di sales perlu. Di sales perlunya adalah mungkin langsung angkanya aja gitu. Saya jual barang A, totalnya dalam sehari berapa gitu. Jadi udah berupa rangkuman di sini. Nah, inventory juga gitu. Biasanya dalam berupa rangkuman. Hari ini kita jual barang A, berapa kuantitinya? Keluar gudang berapa? Nah, biasanya langsung disimpan di sini. Jadi bisa jadi rangkumannya itu per hari atau per jam, atau tergantung bisnisnya ya. Biasanya per hari, per bulan, atau per minggu gitu. Biasanya gitu. Ini udah dalam bentuk rangkuman biasanya. Sedangkan data warehouse ya benar-benar data lengkap. Gitu. Nah, desain merancang arsitektur keseluruhan terlebih dahulu dan menyelesaikan tantangan saat muncul. Jadi ketika kita mendesain data warehouse, biasanya ya udah kita desain, kita nggak tahu nih data ini bakal dipakai oleh siapa, tapi kita desain sesuai dengan data yang ada gitu. Kita punya data ini, oh berarti desainnya seperti ini, seperti ini. Nah, biasanya untuk visualisasi itu lewat data mart atau ada repository data lagi. Nah, sedangkan data mart itu biasanya digunakan untuk apa dulu? Misalkan untuk purchasing, reportnya mau seperti apa dan sebagainya, didesainlah datanya di sini. Nah, baru data ini akan mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu perbedaannya data warehouse dan data mart. Nah, ini secara gambarannya. Jadi biasanya dalam perusahaan ketika mau visualisasi, dia akan bentuk data mart dulu. Jadi nggak langsung ke data warehouse. Ini kalau perusahaan yang memang sudah besar ya biasanya. Kalau perusahaan kecil dan masih awal-awal mengimplementasi data warehouse, mereka akan langsung ke data warehouse, langsung divisualisasi. Nah, kemudian ini data lake. Apa sih perbedaan data lake dengan data warehouse? Nah, pertama dari sisi data warehouse relational sistem transaksi, basis data operasional, dan ini aplikasi data bisnis. Jadi biasanya ya data-data yang berupa transaksi, operasional, dan sebagainya, yang dari internal aplikasi. Nah, kalau data lake biasanya semua data, mungkin data operasional dimasukkan, tapi nggak diolah, kemudian yang terstruktur dan terstruktur dimasukkan juga. Jadi semua data.
Baik mungkin ada data dari eksternal, dari sosial media, dari traffic, dari tracking customer dan sebagainya, dari aplikasi eksternal. Nah, itu biasanya kita masukkan ke dalam data lake. Nah, skema biasanya didesain sebelum implementasi. Nah, sedangkan data lake adalah ditulis pada saat analisis. Kualitas data ini terkurasi, jadi database data warehouse biasanya dikurasi dengan SQL tertentu, ada fungsi-fungsi tertentu, sedangkan data lake ini biasanya data mentah, ada yang bisa dikurasi, ada yang rata-rata adalah data yang nggak bisa dikurasi. Contohnya data sosial media yang nggak perlu kita kurasi, karena emang apa adanya seperti itu, gitu misalnya. Atau data traffic, nggak perlu kita kurasi lagi datanya seperti itu. Sedangkan data warehouse biasanya data transaksi, ya tentu kita harus validasi dulu, ini benar nggak transaksi dari kita, dan sebagainya. Kemudian penggunaannya, ini untuk analisis bisnis, data science, data engineer atau developer data, kemudian data lake, tiga-tiganya juga pakai, kemudian biasanya dipakai juga oleh tim teknisi data dan arsitek data. Analisis pelaporan batch, BI, dan visualisasi. Jadi ini proses, jadi hasilnya adalah berupa business intelligence dan visualisasi data. Sedangkan data lake biasanya digunakan untuk machine learning, analytics exploratory, penemuan data, streaming, analitik operasional, big data, dan pembuatan profile. Nah, ini bedanya ya. Jadi mungkin kenapa kok sebenarnya ini dinamakan data lake atau danau data ya. Jadi kebanyakan data ini adalah data-data yang berharga, tapi kita nggak tahu kita mau apakan data ini. Justru data itu sesuatu yang harus kita pelajari. Jadi ibaratnya gini, ada sebuah danau, kita kan nggak tahu ikannya apa aja nih. Nah, proses analisisnya bisa kayak orang atau nelayan nyebar jaring. Ketika jaring ditarik, dia baru tahu, oh ternyata di dalam danau ini ada ikan mujairnya 5, ikan nggak mungkin ada ikan paus ya kalau danau ya, ikan mujair, kemudian ikan apalagi ikan laut ya, ikan danau. Nah itu contohnya data lake ya. Jadi ketika kita menganalisa data, kita nggak tahu datanya seperti apa. Justru diharapkan dari hasil analisa itu kita bisa mempelajari data itu. Contohnya adalah misalkan behavior customer. Kita punya data traffic customer, kita punya data tracking customer. Biasanya customer itu ngambil ada di halaman apa aja sih kalau misalkan browsing. Nah, setelah kita analisa, oh ternyata si customer A ini suka dengan iPhone misalkan. Karena dia sering sekali browsing iPhone. Nah, itu salah satu contoh analisa yang dilakukan di dalam data lake. Nah, ini contoh arsitekturnya data lake. Nah, tadi tentang data lake dan data mart. Nah, sekarang kita akan coba lebih detail bagaimana sih kita membuat sebuah data warehouse. Nah, di sini ada satu hal yang saya akan highlight di sini adalah yaitu proses yang terpenting dalam pembuatan data warehouse. Baik data warehouse ini berupa data warehouse yang terstruktur, berupa data lake, ataupun berupa data mart. Yaitu ada namanya proses, biasanya disingkat dengan ETL, yaitu extract, transport, dan load proses. Oke, saya akan coba lebih detail di ETL ini. Nah, ETL itu adalah sebuah proses penggabungan data dari berbagai sumber ke dalam repository pusat yang lebih besar yang disebut dengan data warehouse. Nah, ini berbagai sumber data, ada DBMS atau NoSQL database, ada file, CSV, JSON, XML, ada SaaS application SaaS internal yang kita subscribe ya biasanya. Kemudian ada application event, datanya dikirim berupa webhook. Kalau ini misalkan dikirim berupa API. Nah,
ETL ini cara kerjanya adalah menggunakan seperangkat aturan bisnis untuk membersihkan dan mengatur data mentah dan mempersiapkannya untuk keperluan pengasipan data analitik dan bahkan untuk machine learning. Jadi ada 3 proses nih, ekstrak, transport, kemudian load. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Pertama, ekstrak. Ekstrak ini adalah menyalin data mentah dari berbagai sumber, menyimpan di area staging. Ini contohnya, dari data mentahnya akan diekstrak, disalin ke dalam area staging. Area staging ini adalah area perantara, jadi penyimpanan sementara. Jadi biasanya ini tempatnya database tapi yang sifatnya sementara, bisa in memory, bisa di BMS biasa dan sebagainya. Ini tergantung aplikasi ekstrak apa yang kita pakai. Dan biasanya nggak diakses kita untuk melakukan query. Biasanya ini hanya bisa dimonitor aja. Nah, isinya pun akan dihapus ketika proses ekstraksi selesai. Nah, ada tiga metode pengambilan data. Pertama, notifikasi pembaruan. Sumber data memberikan notifikasi jika ada perubahan data. Nah, notifikasi pembaruan itu adalah sumber data kan ini nih, ada 4 contoh sumber data nih. Nah, biasanya kalau kita pakai di BMS, misalkan MySQL atau Postgre, ini punya kemampuan itu. Jadi dia ngasih tahu, atau dia punya feature bahwa saya ada perubahan data nih. Dia ngasih tahu ke sistem ekstraknya, ekstrak baru ekstraknya akan ngambil atau si EDBMS ini yang ngirim. Biasanya ngambil sih. Jadi mereka akan database-nya akan notifikasi dulu, saya ada perubahan, tolong diambil datanya. Akan diproses datanya. Kedua adalah ekstraksi tambahan, ekstraksi yang dilakukan berkala dalam periode tertentu. Nah, ketika database nggak punya kemampuan notifikasi, maka kita perlu ada ekstraksi tambahan. Artinya si sistem ekstraksinya akan melakukan pemanggilan dalam periode tertentu. Misalkan 1 jam sekali dia akan ngecek database-nya. Oh, ada perubahan, ada penambahan, baru diambil. Oh, nggak ada, dia skip, dan seterusnya. Atau menggunakan API dalam sebuah aplikasi SaaS. Ekstraksi penuh, memuat ulang semua data. Jadi ini untuk data-data yang sifatnya metadata. Metadata itu data-data config biasanya, atau data-data master data yang jumlahnya nggak terlalu besar, cenderung tetap dari tahun ke tahun, bahkan nggak berubah sama sekali. Itu biasanya diekstrak dengan sekali data aja. Diekstrak dalam 1 kali proses. Jadi memuat semuanya, diulang misalkan dalam sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali. Nah, syaratnya jangan terlalu besar ya. Ini data-data metadata biasanya, yang bukan data transaksi, misalkan master menu atau master gudang. Nah, master gudang itu kan kalau nggak ada penambahan gudang ya nggak akan ada data baru. Nah, ini biasanya digunakan ekstraksi penuh. Biasanya implementasi nggak melulu hanya 1, 2, atau 3, tapi biasanya dilakukan semuanya, karena tergantung spesifikasi dari masing-masing sumber data. Kalau misalkan EDBMS itu yang paling mudah biasanya. Jadi MySQL udah punya kemampuan untuk notifikasi pembaruan, Postgre juga sudah, hampir semua database yang ada udah bisa semua. Nah, problemnya yang lain-lain, biasanya REST API ini kan tergantung spesifikasi SaaS aplikasinya, apakah dia punya notifikasi atau enggak. Kalau file biasanya tidak punya, ini cenderung pasif. Tapi biasanya file perubahan datanya kan nggak terlalu sering, jadi cukup menggunakan ekstraksi tambahan. Nah, webhook ini biasanya justru fitur utama dari webhook adalah notifikasi. Biasanya ini punya notifikasi. Oke, proses kedua adalah transform. Transform data adalah mengubah dan mengkonsolidasikan data mentah di area staging dan disiapkan untuk penyimpanan di target data warehouse-nya. Nah, ini ada transformnya hanya terjadi di area staging. Nah, fase transfer data ini dapat melibatkan tipe perubahan data berikut. Jadi ada 2 tipe perubahan data, tipe metodologi atau transformasi yang dilakukan biasanya. Pertama, transformasi data dasar, meningkatkan kualitas data dan menghapus kesalahan, mengosongkan bidang data atau menyederhanakan data. Jadi contohnya gini, pembersihan data.
Jadi pembersihan data ini, data yang dibersihkan tentu tergantung bisnisnya, bisnisnya apa ya. Jadi yang data yang nggak perlu ya kita nggak perlu transform ke database. Jadi hanya yang diperlukan aja. Menghapus duplikasi data, data yang double karena kesalahan proses sebelumnya atau misalkan memang ternyata ada duplikasi data yang nggak perlu dimasukkan ke data warehouse, maka ini perlu kita hapus. Nah, yang paling banyak dilakukan adalah revisi format data. Contoh paling konkret itu adalah tanggal. Berbagai aplikasi biasanya menggunakan format data YMD atau bahkan DMY dan sebagainya. Nah, ini yang harus ditransform untuk seragam ke dalam database, karena kalau nggak seragam nanti repot kita query-nya. Bahkan tipe datanya pun juga harus kita pastikan di dalam database date, karena biasanya aplikasi ada aja yang menyimpan dalam bentuk string misalkan. Nah, itu perlu kita transform. Angka juga gitu. Biasanya kalau data penjualan yang apa namanya? Dari aplikasi, dari teks gitu misalkan, dari file Excel atau CSV ya. Itu kan kita biasanya nggak tahu formatnya apa. Kita taunya angka penjualan. Nah, itu pastikan formatnya currency ya, atau format data uang gitu. Nah, maka dipastikan ketika masuk ke dalam data warehouse itu formatnya sesuai agar ketika pelaporan kita nggak salah. Nah, ini adalah data dasar. Kemudian ada transformasi data lanjut. Ini menggunakan aturan bisnis untuk mengoptimalkan data dan analisis yang lebih mudah. Ini di slide selanjutnya, ini untuk lanjutnya. Nah, ini ada 1, 2, 5 biasanya dilakukan. Pertama dari derivasi, menerapkan aturan bisnis ke data Anda, yaitu menghitung nilai baru biasanya. Jadi misalkan contoh gampang ya rata-rata, apa nilai tengah dan sebagainya. Nah, ini mungkin banyak hal yang bisa dilakukan di derivasi tergantung bisnisnya apa. Penggabungan data dari data sumber yang berbeda. Jadi misalkan data penjualan dari RDBMS udah ada dalam tabel. Sedangkan ada data penjualan dalam bentuk Excel nih atau CSV. Nah, ini harus digabungkan dalam satu database agar ketika query lebih mudah nanti di data warehouse. Kemudian pemisahan, pembagian kolom atau atribut data menjadi beberapa kolom di sistem target. Contoh pemisahan itu misalkan kita ingin di dalam data warehouse-nya itu memisahkan antara tanggal, bulan, dan tahun kalau berbeda-beda. Nah, itu salah satu contoh pemisahan yang bisa dilakukan. Atau memisahkan nama orang menjadi nama depan dan belakang, misalkan. Nah, itu contoh pemisahan. Atau misalkan memisahkan antara item description sama namanya ada kode item. Misalkan di dalam penjualan ini jadi satu, kemudian kita pisahkan agar sistem untuk keperluan gudang nanti lebih mudah membacanya. Nah, itu contoh pemisahan. Peringkasan, meningkatkan kualitas data dengan mengurangi jumlah besar nilai data menjadi set data yang lebih kecil. Jadi peringkasan ini contohnya tadi di data mart biasanya. Jadi misalkan di detail datanya kan data penjualan per benar-benar setiap kali terjadi penjualan. Nah, mungkin bisa kita ringkas menjadi data-data yang per hari. Jadi penjualan hari ini sekian, tanggal ini tanggal 1 sekian, tanggal 2 sekian dan sebagainya. Nah, ini peringkasan. Nah, itu datanya akan menjadi lebih sederhana. Nah, itu contoh peringkasan. Nah, tentu ini tergantung keperluan bisnisnya ya. Kemudian enkripsi, melindungi data sensitif, materi undang-undang data atau privasi data. Ini contoh kebutuhan yang di pertemuan pertama tentang perlindungan data pribadi. Nah, jadi nggak semua data itu di dalam data warehouse terbuka. Bisa jadi hal-hal pribadi nanti diperlukan transform ke dalam encrypt data. Di encrypt atau di masking juga bisa ya. Jadi kadang-kadang di dalam sebuah organisasi nanti akan kita tentukan di departemen ini nggak boleh melihat data pribadi orang, hanya di departemen ini yang boleh. Maka yang di sini harus kita encrypt nih datanya, data pribadinya ya, atau kita masking gitu. Nah, itu yang
proses transfer enkripsi. Nah, ketiga adalah proses load data. Setelah kita ekstrak, ambil data ke dalam staging area, kita transform, maka proses terakhir adalah load data. Load data itu adalah memindahkan data yang sudah diubah di area staging ke gudang data atau data warehouse target ke data warehouse target. Jadi memindahkan nih data dari staging ke data warehouse. Ada dua metode. Sebenarnya ini hampir sama dengan proses ekstrak, tapi sebenarnya di sini tentu sudah nggak ada penggabungan atau apa namanya menyamakan format data, udah nggak ada. Jadi pertama itu load penuh. Jadi seluruh data dari sumber diubah kepindahkan ke gudang data. Muat penuh ini biasanya terjadi pertama kali muat data dari sistem sumber data gudang data. Jadi biasanya proses pertama kali pembentukan data warehouse, kita yang muat semuanya data. Kita masukkan data warehouse, nge-load semuanya. Di-load semuanya, karena kan masih awal ya. Jadi di-load semuanya masuk ke data warehouse. Atau sebenarnya juga nggak hanya di awal. Kita bisa pakai juga strategi bahwa semua yang ada di staging pindah semuanya, setting hapus, gitu. Itu bisa juga. Nah, ini tergantung mekanisme cara melakukan load-nya. Kedua adalah muatan tambahan, yaitu memuat delta atau perbedaan data antara sistem target dan sumber. Secara berkala, dua cara ini mengimplementasikan muatan tambahan. Pertama, ada dua cara, streaming ataupun batch. Streaming itu adalah stagingnya yang aktif, melakukan kirim data terus-menerus. Jadi dia setelah ekstrak, transform, langsung kirim. Ekstrak, transform, langsung kirim. Nah, ini kebanyakan yang banyak dilakukan ini. Cuman ketika transformnya ini nggak punya kemampuan itu, maka harus ada proses batch. Jadi biasanya kalau proses batch ini ada aplikasi tambahan nih yang fungsinya hanya load. Dia akan ngelihat perbedaan data, dia akan kirim ke data warehouse dan seterusnya. Misalkan batch per menit atau per jam. Nah, ini tergantung kebutuhan atau real time apa kebutuhan data warehouse-nya. Gitu. Nah, ETL ini yang saya jelaskan tadi kan sebenarnya apa sih yang terjadi dalam proses ETL, extract transfer load ya. Nah, ini mungkin secara lebih detail teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nanti. Nah, tetapi sebenarnya kita saat ini dimudahkan dengan berbagai ETL tools yang ada di pasaran. Ada yang namanya Nivi, Hadoop, Amazon Glue, Google Dataflow, dan Airbed. Nah, semua tools ini perlu dipelajari karena masing-masing beda ke karakteristiknya. Nah, kalau di kita kebetulan menggunakan Google Dataflow karena kita basicnya semua banyak kita menggunakan aplikasi di Google Cloud ya. Kemudian kita juga pakai Airbed. Yang paling banyak kita menggunakan Airbed. Ini open source. Nah, mungkin rekan-rekan kalau mau coba-coba bisa juga menggunakan Airbed. Kalau Google Dataflow ini udah berbayar karena kita harus subscribe ke Google. Amazon Glue juga berbayar. Kita harus subscribe ke AWS. Nivi dan Hadoop ini belum pernah kita lakukan. Kalau saya Nivi ini juga berbayar. Hadoop ini open source, tapi dua-duanya sih sebenarnya malah yang pertama muncul sebelum yang lainnya. Jadi silakan kalau mau explore. Nah, ini contoh data warehouse menggunakan GCP. Jadi di Google ada namanya data source cloud storage. Jadi semua data akan ditampilkan dalam cloud storage. Kemudian staging datasetnya itu biasanya kita menggunakan namanya BigQuery. Ini produk Google ya. Data warehouse-nya kita simpan juga di dalam sebuah BigQuery. Nah, ini compute engine untuk Airflow orchestration-nya. Jadi dia mengorkestrasi ini, memantau semuanya ini. Jadi dari data source, ini data source yang melakukan ekstrak, kemudian transformnya akan dilakukan di dalam BigQuery menggunakan script yang kita simpan di compute engine. Kemudian BigQuery kita gunakan untuk hasil akhirnya. Data mart kita pakai di sini juga.
Nah, ini contohnya ya. Nah, ini Airbed, contoh Airbed. Airbed ini lebih advance sebenarnya dibanding Google. Kalau Google itu mudah ketika semuanya ada di platformnya Google. Cuman kalau ada di luar, itu kita menggunakan Airbed. Jadi Airbed itu bisa dari macam-macam nih. Kita ada Salesforce, MySQL, ada Zendesk, Tempo, dan sebagainya. Jadi ada konektornya macam-macam. Ini Google Sheet, bisa kita integrasikan. Ini kita menggunakan Airbed. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pembuatan data warehouse. Nah, tapi kan hasil akhirnya harus dalam bentuk visualisasi data nih. Nah, visualisasi data bisa berupa pie diagram, kemudian ada berupa grafik, tabel, dan sebagainya. Ini contoh visualisasi data ya. Nah, kembali ya, target akhir kan dalam visualisasi data, memvisualisasikan data. Sebenarnya visualisasi data itu manfaatnya apa sih? Pertama, mempermudah komunikasi, memberikan informasi yang berguna untuk kepentingan bisnis, mempercepat pengambilan keputusan, memperkaya perspektif tim. Jadi selain untuk mengambil keputusan, ini kan akhirnya ya, itu juga memperkaya perspektif tim. Jadi masing-masing tim itu punya data, punya apa namanya, punya analisa sendiri-sendiri. Nah, ini bisa meningkatkan kreativitas tim biasanya. Ya, kemudian keempat, mengidentifikasi masalah. Jadi nggak hanya untuk pengambilan keputusan, mempelajari data, dan komunikasi antar tim, tapi untuk mengidentifikasi masalah juga. Jadi visualisasi data itu bisa melihat ada misalkan ada potensi fraud atau potensi data janggal, data error, dan sebagainya. Potensi kerugian, nah itu juga bisa kita lakukan di dalam untuk data warehouse. Nah, ada 4 metode atau pemanfaatan dalam data warehouse untuk visualisasi data. Pertama, BI Tools. BI Tools itu adalah business intelligence untuk analisa bisnis. Jadi BI Tools biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan langkah bisnis selanjutnya atau analisa bisnis yang sedang berjalan. Kedua, reporting tools biasanya ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi berupa grafik yang dikirimkan ke dalam manajemen atau mungkin ke seorang manajer, GM, dan sebagainya untuk pengambilan keputusan. Nah, selain itu adalah aplikasi. Jadi sebenarnya hasil data warehouse ini nggak melulu hanya untuk laporan, tapi bisa dikembalikan ke dalam aplikasi. Gitu. Ini kita ada satu contoh, sebuah aplikasi ini kita butuh fitur namanya payment recommendation. Jadi ketika mungkin yang sering belanja di Tokped sering melihat kan ya, kalau sering belanja ketika kita mau pembayaran, kita udah ditunjukkan tuh, kamu biasanya pakai pembayaran ini nih, kalau harganya sekian, pembayarannya pakai GoPay, kalau belanjanya jutaan, kamu biasanya transfer nih, BCA gitu misalkan. Nah ini kita menggunakan data warehouse untuk memanfaatkan ini. Jadi semua data transaksi akan kita analisa. Hasil analisanya adalah sebuah data model atau metadata yang menunjukkan bahwa customer A ini ternyata pembayarannya suka menggunakan GoPay, suka menggunakan transfer BCA, atau suka menggunakan QRIS. Nah, ini akan kita transport datanya ke dalam customer profile. Jadi setelah diolah di transfer di data warehouse, kemudian diolah datanya, baru dimasukkan ke dalam, dikembalikan ke aplikasi untuk melengkapi data customer profile. Jadi ketika customer itu belanja, dia udah punya pilihan metode pembayaran yang memang biasa dia pakai. Selain itu juga kita pakai untuk produk rekomendasi. Jadi kita bisa tahu si A ini suka belanjanya apa aja, jadi kita bisa kirim tuh notifikasi. Misalkan dia suka iPhone, besok akan ada iPhone baru nih, atau ada aksesoris iPhone baru nih. Nah, itu kita notif. Nah, itu salah satu penggunaan di dalam aplikasi lain ya. Kemudian operational system digunakan untuk operasional bisnis. Jadi report-reportnya adalah akan ditransfer ke dalam sebuah operational system, misalkan untuk pengambilan keputusan ataupun untuk monitoring jalannya operasional.
Jadi ada berapa transaksi dalam sehari. Nah, itu biasanya kita tampilkan dalam bentuk dashboard yang biasanya diakses oleh tim sales atau tim marketing. Atau bisa analisa, misalkan kemarin kita bikin promo nih. Nah, promonya berjalannya seperti apa nih? Berapa persen suksesnya? Berapa persen yang pakai promonya? Nah, seperti itu. Nah, ini artinya data akan ditransfer ke dalam sebuah sistem operasional. Nah, ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk visualisasi data. Pertama adalah Power BI. Ini produk ya. Kedua Tableau. Nah, ini yang biasa dipakai untuk melakukan business intelligence atau analisa bisnis. Kemudian ada namanya Looker dan Data Studio. Ini biasanya digunakan untuk Looker ini biasanya digunakan untuk analisa hasil machine learning dan sebagainya. Kemudian Data Studio untuk penampilan data untuk pengambilan reporting, untuk pengambilan keputusan. Nah, ini yang agak berbeda mungkin Grafana dan Datadog. Ini aplikasi digunakan untuk melihat operasional data. Jadi misalkan bahkan ini kita pakai untuk memonitor CPU-nya, kemudian transaksi kita meningkat sekian persen, kita konsumsi CPU berapa. Nah, hal kayak gitu yang dilakukan oleh yang bisa kita lakukan di Grafana dan Datadog. Nah, jadi ini contoh-contohnya. Mungkin nanti silakan explore lebih lanjut kalau ingin dipelajari. Nah, yang lagi ngetren sekarang adalah AI ya. Jadi data warehouse dan AI ini sebenarnya sangat erat hubungannya. Pertama, AI untuk data warehouse, proses ETL itu banyak dihubungkan dengan AI. Jadi tools yang tadi itu sudah menggunakan AI untuk melakukan 3 hal tadi itu, extract, transport, load. Jadi mungkin kita hanya setting, udah otomatis semuanya berjalan. Jadi kita nggak perlu sibuk untuk menggunakan script dan sebagainya. Tapi sebagai data scientist rasanya perlu mempelajari lebih dalam ya. Jadi jangan hanya berharap dengan AI, tapi harus pelajari lebih dalam lagi. Data cleansing secara otomatis, jadi kita tinggal mendefinisikan aja, mengkonfig aja, query recommendation dan automation. Jadi dengan AI kita bisa dapetin query yang optimize gitu. Nah, dari situ proses ETL-nya akan menjadi lebih cepat. Nah, tentu sebagai data scientist harus tetap mempelajari lebih detail karena di belakangnya AI ini tentu ada human-nya ya. Nah, di sana nanti peran-peran seorang data scientist nanti di sana. Memperkaya AI-nya atau membuat lebih pintar lagi nanti. Nah, kemudian kebalikannya data warehouse untuk AI digunakan untuk apa sih? Jadi pemulasan data, big data dengan efisien, kemudian data security. Jadi data warehouse itu kan sebenarnya kumpulan data. Dan biasanya proses AI, biasanya diawali dengan analisa machine learning, analisis data, dan sebagainya, itu menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan di dalam data warehouse. Jadi sangat-sangat penting. Jadi nggak mungkin kita melakukan analisa data langsung ke dalam data aplikasi, pasti lewat data warehouse. Nah, di sini saya perkenalkan sebuah tool, jadi Google BigQuery ML. ML ini machine learning. Jadi di dalam Google ini data warehouse bisa semua data kita bisa taruh di sebuah BigQuery. Nah, di tools ini sudah punya kemampuan machine learning. Jadi kita udah bisa bikin scripting untuk machine learning yang terembed di dalam tools Google BigQuery. Ini lumayan besar cost-nya, tapi kebanyakan jadi gini, bagusnya Google ya. Kalau kita subscribe, kita pakai, itu biasanya cost-nya kecil. Tapi begitu kita manfaatkan, misalkan data ditransport dan sebagainya, itu akan cost-nya akan gede. Karena mereka akan ngecas transport datanya, jadi bukan prosesnya. Jadi buat rekan-rekan sekalian, kalau ingin belajar, sebenarnya nggak apa-apa, subscribe aja. Di sana kan
kita bayar apa yang kita pakai. Jadi cost-nya kita bisa monitor, mungkin patungan atau sebagainya, itu kita bisa belajar manfaatin di sana. Ini toolsnya cukup bukan mudah ya, harus dipelajari. Tapi cukup mudah itu artinya udah di setup semuanya oleh Google. Jadi kita tinggal pakai gimana cara melakukan query, cara menggunakan machine learning, dokumentasinya juga lengkap. Nah, itu bisa kita manfaatin ini. Oke, terakhir yaitu data warehouse menyediakan fondasi yang kuat untuk AI, karena semua proses AI harus punya data warehouse sih, kalau menurut saya ya. Walaupun bisa langsung ke aplikasi, tapi secara konsep semua proses AI harus punya data warehouse. Dengan menyimpan dan mengolah data yang diperlukan. Sementara AI mengoptimalkan proses ETL. AI-nya sendiri sebenarnya akan mempermudah pembuatan data warehouse itu juga. Baik, itu mungkin paparan saya tentang data warehouse. Ini lebih banyak ke data warehouse-nya ya. Jadi sebagai ini data engineer, data analis ya, itu pasti akan banyak bertemu dengan data warehouse. Ya. Oke, Bu Baik, Evin, terima silakan kasih kalau Pak ada Udin pertanyaan. atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman mahasiswa, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dengan raise hand atau melalui kolom chat yang tersedia. Silakan. Oke, sambil nunggu mungkin ini teman-teman sambil mungkin menyusun pertanyaannya Iya. Pak Udin. Kalau dari pengalamannya Pak Udin sendiri sejauh mana sih data analytics yang dipakai di keseharian Pak Udin di tempat kerja gitu, misalnya untuk keperluan machine learning atau sebagainya? Ya, sangat banyak tempat atau perlu sekali sih. Di kita tuh ada satu departemen namanya data management. Isinya ada orang-orang data engineer, data analis. Ada lagi departemen namanya data analis, isinya statistician, semua orang statistik. Karena dulu jarang ya. Ini jurusannya namanya apa? Departemen Statistika kita, Pak. Di bawah departemen. Jurusannya Ya, Departemen Jurusan Statistika. Dulu kan masih namanya statistika ya? sekarang ganti nama jurusan diganti departemen gitu. Oke. Nah, ini sekarang itu sangat penting sekali. Jadi kita ada di CRM itu tiap hari melakukan analisis, melakukan machine learning, melakukan data, digunakan untuk proses visualisasi dan business intelligence. Dari data engineer, itu data engineer biasanya yang melakukan ekstrak. Jadi melakukan ETL data engineer biasanya. Tentu walaupun ada tools, tentu harus punya pengetahuan dasar tentang data ya, terutama statistik. Jadi tadi kan ada proses pengolahan data, proses summary data dan sebagainya, itu tentu sangat perlu statistik. Nah, kemudian untuk secara teknis pengolahannya biasanya data engineer yang melakukan. Nah, analisnya nanti baru orang statistician itu mereka melakukan analisa-analisa di sana. Banyak sekali sih sekarang diperlukan itu. Kemudian untuk jenis analisis yang diperlukan, Pak, itu maksudnya apakah ditentukan atau dicoba-coba dulu nih, karena kan untuk semua analisis kan Ya, tidak semuanya itu optimal gitu ya, bisa betul. menjawab apa yang diinginkan gitu. Nah, itu untuk cara mengevaluasinya gimana, Pak? Nah, biasanya kita akan dihadapkan dengan problem dulu atau tantangan dulu biasanya. Jadi dari manajemen misalkan kita pingin, jadi kalau kita contohnya adalah misalkan segmentasi customer. Kita pengen melakukan segmentasi customer nih. Tolong dong analisa data-data. Kita kira-kira ada berapa segmen yang bisa kita visualisasikan atau kita reportkan gitu misalkan. Misalkan ada 5 segmen, mungkin segmen yang sering belanja, yang jarang belanja atau belum pernah belanja, sampai segmen yang misalkan belanjanya sekian juta dalam 1 bulan. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Terus biasanya kalau itu contoh di kita ya. Setelah itu biasanya ada analisa,
Nah, misalkan ada 5 segmen, dari segmen yang paling akhir yang nggak pernah belanja, gimana caranya kita eh, biar dia belanja ini. Jadi kita analisa lagi dia kenapa sih orang itu gitu. Nah, itu pasti orang statistik yang harus melakukan query, melakukan analisa ya. Oh Hmm, ternyata dia hanya melakukan ini aja Pak, ini aja. Sebagian besar melakukannya ini, sehingga mungkin rekomendasinya apa dari situ. Rekomendasi bisa dianalisa dari data selanjutnya. Orang tuh beli setelah apa sih gitu. Beli karena apa biasanya. Nah, hal-hal kayak analisa kayak gitu. Saya teknisnya, statistiknya mungkin teman-teman yang lebih tahu ya. Cuman biasanya problem itu yang di challenge ke tim statistik biasanya. iya, iya. Oke. Baik, silakan teman-teman mahasiswa. Ini sudah selesai nyusun pertanyaan belum? Mumpung ada praktisinya di sini ya, yang benar-benar apa namanya bergelut di bidang praktisnya gitu ya. Kalau kita di perkuliahan kan mungkin lebih banyak ke teorinya seperti itu. Nah, nanti statistik banyak berperan di sini sih dibanding di develop apa di perancangan sistem ya. Jadi selain apa namanya merancang database, banyak mengolah data di sini. Ya, kalau kita di sains data kan tentunya nggak cuman statistikanya gitu ya, Pak ya kan, Iya betul. data engineer dan juga data scientist-nya. Ayo teman-teman, waduh mana ini? Masih pagi kok, harusnya masih semangat ini. Yuk, Atau nggak sabar nunggu kuis malah. nanti kuisnya di skip loh nanti. Iya Kalau nggak kagak ada ada yang nanya, nggak ada kuis kalau nggak ayo, nanya. ayo ditanya ini. Oke. Yang kemarin menang kuis itu siapa? Ahmad Raka, terus Abizar, Bob, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau menang kuis kan berarti ini ya Pak ya, apa Jago sangat biasanya. eh mendengarkan dengan seksama gitu ya. Iya. Ayo, masih pagi loh Rek, nggak ada pertanyaan ini. Di Malang lagi hujan atau apa ini? eh Sudah mulai memasuki musim panas sih Pak. Oh, Biasa panas kalau ya. bulan-bulan segini kan masuk apa namanya musim bediding gitu kan Oh Pak. iya iya. Dingin-dingin ya menyambut maba. Oke. Jadi pada bagian materi yang disampaikan Pak Udin ini sebenarnya adalah peran kita yang Paling banyak besar. yang bisa kita kontribusikan seperti itu ya Pak ya, berangkat Iya. dari data warehouse ini. Data warehouse ada ini nggak sih mata kuliahnya ya? Oh tapi kalau statistik nggak ada sih ya. Kalau statistika sebenarnya tidak ada, cuman karena di sains data ini sepertinya perlu menjadi bagian dari kurikulum sih kalau melihat dari Iya pemaparan harusnya. Pak Udin gitu. Karena kami masih baru ya Pak ya, jadi memang perlu banyak input untuk penyusunan kurikulum, salah satunya lewat materi yang disajikan Pak Udin ini. Ayo teman-teman silakan ada pertanyaan. Ini Atau semakin mungkin pertanyaan bebas lah, boleh. ya bebas wes, nggak harus tentang materi data warehouse yang lainnya. Ayo, ya karena ini juga baru angkatan pertama, masih semester 2 juga, jadi masih meraba-raba apa nanti yang bisa diperoleh, apa yang bisa dilakukan mungkin gitu Pak mahasiswa-mahasiswa ini. Oke, ayo silakan Dek. Ayo pertanyaan bebas, saya hilangin background saya nih. Saya ada di ketinggian 57 nih ya. Waduh, siapa nanti yang pengen kerja di tempatnya Pak Udin ini? Ini kalau mau lihat gedung-gedung. Ayo, Bob. Ada yang mau ditanyakan, Bob? Ada siapa? Kintan yang biasanya aktif bertanya. Silakan, Azra. Halo. Masih stay semua kan ya? Atau dikasih pertanyaan. Ayo coba dikasih pertanyaan aja, wis Pak. Nggak usah kuis mungkin ya?
Nanti Iya. yang bisa jawab pertanyaannya berarti nanti yang dapat voucher gitu ya Pak ya? Langsung. Atau Ini ditunjuk, ada coba. dua kemungkinan sih kalau tidak ada pertanyaan. Antara sudah benar-benar paham atau tidak paham gitu Tidak ya paham. Pak mahasiswa. Ini juga tantangan yang sering kali kami hadapi Iya, kalau betul sih. kuliah di kelas gitu Pak. Iya, memang lebih lebih enak kalau di kelas ya, jadi bisa bisa interaktif. Oh, akhirnya ini ada yang tanya. Silakan Dina. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Dina Ardelia Syafa. Saya ingin bertanya, sebagai mahasiswa Pak, menurut Bapak gimana cara kami melatih pemahaman atau melatih skill tentang data warehouse ini? Terima kasih. Oke, baik. Eh, Sebenarnya mudah sih, data warehouse ini sebenarnya kalau secara skala kecil ya, apalagi masih belajar, asal punya bisa install database aja, ya udah itu kita bisa bisa ngasah skill di data warehouse-nya. Eh, Skillnya ada dua ya. Pertama kalau dari statistik mungkin lebih ke banyak skillnya di ketika transform atau ketika ngeload atau ketika reporting. Jadi dari data di report menjadi visualisasi reporting atau bisnis sampel-sampel data di data warehouse biasanya banyak disediakan. Kalau mau lebih advance ya coba install tools data warehouse yang ada di pasaran. Lebih advance lagi kalau punya keinginan yang tinggi banget nih, Agak nge-lag sepertinya ini. Pak Udin? Nge-freeze ya kayaknya. Malah keluar ini beliaunya. Sambil nunggu Pak Udin kembali, yang lainnya coba berikan pertanyaan ya. Sebagai bentuk apresiasi juga ke beliau, biar nggak krik-krik ya, teman-teman. Oh, nih. aduh Monggo. terputus Ya, ya. kayaknya ya tadi ya. Iya, Pak, betul. Monggo bisa dilanjutkan, Pak Udin. Tadi sampai mana ya? Sampai bisa diulang mungkin Dina tadi pertanyaannya? Pertanyaan masih ingat Izin, sih. Oh izin ya, jawab. Tadi sampai yang lebih expert gitu. Oke, ya. jadi kalau mau jadi expert, kalau saya ulang ya. Jadi kalau dari awal sih bisa install database apapun, MySQL juga boleh, belajar tentang ETL-nya dan belajar visualisasinya. Kedua, mungkin bisa belajar apa namanya? Bisa putus lagi kayaknya. Oh, enggak ya. Yang kedua mungkin bisa belajar dengan install salah satu platform data warehouse. Nah, yang paling expert kalau mau pengen jadi expert, mulai sekarang coba pelajari di AWS atau Google Platform. Di sana banyak sekali tools-tools yang mendukung proses data warehouse. Nah, yang terakhir memang butuh investasi yang lumayan, tapi nggak terlalu besar sih. Kalau dibanding biaya kuliah masih jauh lah. Biaya kuliah sekarang kan mahal-mahal ya. Tapi itu makanya jangan kalau bisa sih banyak pelatihan. Jadi waktu saya mahasiswa juga saya nggak hanya pelajaran dari kuliah, tapi mungkin di luar banyak cari latihan-latihan aja. Gitu aja sih mungkin. Ya. Dan saya juga mau menambahkan kita di UB ini sebenarnya kalau untuk platform-platformnya Google
Itu ada semacam ya subsidi meskipun tidak Nah, ya, ya. terapa, itu lewat G Suite-nya itu Hmm. kita dibebaskan sampai kos berapa itu gratis, misalkan itu bisa dipakai buat nyoba-nyoba juga platform-platformnya Google. Nah, ya, itu bagus itu kalau manfaatkan aja itu. Betul, sama juga terkait dengan AI tadi kita juga ada superkomputer yang bisa dipakai juga kalau memang berurusan dengan big data seperti Nah, yang butuh apa namanya spesifikasi komputasi yang tinggi gitu ya. Jadi nah, sebenarnya kita sudah banyak di ini sih apa namanya coba fasilitas ya. difasilitasi gitu ya, tinggal Hmm. memanfaatkan saja ya. Itu salah satu dampak UKT tinggi enggak. Oh, dapat UKT tinggi ya. Ya, mencoba melengkapi fasilitas-fasilitas itu apalagi rektor kami kayak Prof Widodo itu memang sangat aware untuk Hmm. perkembangan apa namanya perkembangan AI, perkembangan komputasi, dunia digital dan sebagainya kayak gitu. Ya, Ya. itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Gimana Dina? Ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Oh, oke, silakan yang lain. Oke, ini ada pertanyaan dari Putri. Putri menanyakan, Putri masih kurang mengerti mengenai data lake, yang mana itu adalah data yang masih mentah dengan volume yang sangat besar. Bagaimana cara kita mengolah data tersebut ke dalam data warehouse? Emang gitu. Pada Oke, ini pertanyaan lebih ke data lake ya. Jadi Ya, data lake itu dianggap sebenarnya bisa dianggap sebagai data warehouse juga ya. Cuman memang formatnya yang nggak teratur atau nggak terstruktur. Jadi bisa berupa format data yang eh, karena gini, kalau data warehouse itu adalah formatnya yang terstruktur. Jadi kita udah tahu bentuk datanya seperti apa dan ini apa namanya dipakai untuk apa. Kalau data lake justru formatnya nggak terstruktur. Contohnya tadi, misalkan data yang di kita adalah data customer behavior yang kita pakai untuk data lake. Customer behavior itu kan customer itu aksesnya apa aja sih? Nah itu kan nggak terstruktur. Bisa aja customer mulai dari login langsung beli langsung, atau mungkin dia ngelihat-ngelihat dulu dan sebagainya. Nah justru di data lake itu adalah digunakan untuk kita mempelajari data. Dari data itu akan kita bisa menggunakan harusnya teknik statistika juga gimana caranya kita bisa mendapatkan profil customer. Oh ternyata customer ini setelah kita analisa dia behaviornya suka iPhone, atau dia ketika belanja sukanya dia browsing-browsing dulu, browsing sekian lama baru dia belanja, memutuskan belanja. Atau dia sukanya cuma add to cart aja nih, nggak suka belanja. Nah, teknik yang dilakukan biasanya harusnya teknik lebih ke mendekati ke AI ya. Pertama itu analisa dengan menggunakan machine learning. Nah, mungkin memang agak butuh belajar lebih banyak lagi untuk machine learning. Dasarnya statistik tentu machine learning itu. Nah, itu arahnya ke sana. Jadi data lake itu lebih data yang nggak terstruktur. Nah, caranya biasanya kita pakai machine learning atau mempelajari data. Nah, kalau data warehouse yang terstruktur itu ya data udah jelas, tinggal kita tampilkan. Biasanya seperti itu. Sudah menjawab atau ada pertanyaan tambahan? silakan Putri, ada pertanyaan lanjutan dari penjelasan Pak Udin itu tadi? Oh, udah cukup. Oke, Ya. oke. Oke, gitu Pak Udin, terima Ya, kasih terima banyak kasih juga. atas kehadiran dan kesediaannya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan jangan kapok ya Pak ya kalau Ya, kamu mengundang di di lain acara seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf dari Pak Aji yang tidak bisa mendampingi sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun Pak Terima Udi. kasih semuanya.